Pada dini hari, 1 Januari 2019, langit di Banjarnegara masih diselimuti kegelapan pekat. Jam menunjukkan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Namun semangat membara di hati Iqbal, Akrom, Hilmi, Izul, Fadilah, dan Vita tidak tergoyahkan. Mereka, para pendaki muda asal Banjarnegara, berkumpul di teras rumahnya Iqbal. Diterangi lampu jalan yang redup. Tas-tas carrier besar bertengger di punggung masing-masing, penuh dengan peralatan pendakian. Tenda, matras, sleeping bag, kompor portable, makanan kaleng, dan perlengkapan lainnya. Pendakian ke Gunung Perahu ini telah mereka rencanakan selama berminggu-minggu. Lahir dari obrolan santai di warung kopi, hingga menjadi tekad bulat untuk menaklukkan puncak di dataran Dieng. "Semuanya siap kan?" tanya si Iqbal, pemimpin rombongan, sambil memeriksa tali sepatunya. Matanya menyapu wajah teman-temannya, mencari tanda keraguan. "Siap, bos. Puncak perahu bakal takluk sama kita," sahut Akrom dengan suara lantang, diiringi tawa kecil dari yang lain. Akrom dengan jaket merah menyala selalu jadi penutup kekuatan dengan candaannya. "Jangan lupa bawa nyali, Rom," balas Vita yang sedang menyesuaikan topi kupluknya. "Kata orang, Gunung Perahu suka ngasih kejutan." "Tenang saja, Fit. Kejutan apapun, aku siap hadapi." Akrom mengacungkan jempol, membuat Fadilah terkekeh sambil memasukkan botol air ke saku samping tasnya. "Kalau udah selesai bercanda, ayo gerak. Jalan ke Patak Benteng licin kalau pagi gini," potong Hilmi yang sudah menyalakan senter kepala. Izul yang paling pendiam hanya mengangguk sambil memeriksa peta trek di ponselnya. Mereka berangkat dengan 2 sepeda motor dan sebuah mobil sewaan jenis minibus yang sudah tua, tapi masih tangguh. Iqbal dan Hilmi naik motor di depan, membelah kabut pagi yang mulai turun. Fadilah, Vita, Akrom, dan Izul duduk di dalam mobil, sesekali bernyanyi untuk mengusir kantuk. Jalanan menuju desa Patak Benteng, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, berkelok-kelok naik turun khas jalur pegunungan Dieng. Pohon-pohon pinus berdiri megah di kanan kiri, sesekali diselingi ladang kolplai dan kentang milik warga lokal. Kalian tahu nggak? Katanya di Bukit Cinta ada cerita mistis," ujar Fadilah dari kursi belakang mobil. Suaranya penuh antusias. "Konon kalau pasangan ke sana, hubungan mereka bakal lenggang. Langgeng. Serius, Dil? Makanya kamu bawa siapa kayak kesini?" Goda Vita membuat yang lain tertawa. "Ya bawa kalian semua, cukup kan?" jawab Fadilah sambil mencubit lengan Vita. Tawa mereka memecah hening pagi. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Pukul 4.30 rombongan tiba di base camp Patak Benteng, sebuah pos kecil dengan papan nama sederhana bertuliskan Pos Pendakian Gunung Perahu. Udara di sini lebih dingin, membuat mereka mengencangkan jaket. Petugas base camp, seorang pria parubaya bernama Pak Slamet, menyambut dengan ramah. "Selamat datang anak-anak. Sudah siap naik ke perahu?" tanya Pak Slamet sambil menyerahkan formulir pendaftaran. "Siap, Pak. Ada tips apa buat pendaki pemula kayak kami?" tanya si Iqbal sambil mengisi data rombongan. "Jaga stamina, jangan buru-buru, dan perhatikan cuaca. Gunung Perahu ini ramah, tapi bisa galak kalau lagi hujan," jawab Pak Slamet dengan senyum bijak. "Oh ya, pastikan bawa air cukup. Di pos 1 dan 2 gak ada sumber air." "Oke, Pak, catat. Terima kasih, Pak." Iqbal mengangguk lalu berbalik ke rombongan. "Ayo, cek barang dulu sebelum mulai." Mereka membongkar tas untuk memeriksa logistik. Iqbal sebagai leader memastikan semua peralatan lengkap. 2 tenda dom, sleeping bag untuk masing-masing,
matras, kompor portable dengan tabung gas kecil, makanan instan, sarden kaleng, roti, coklat, dan kopi saset. Vita memeriksa kotak P3K, memastikan plester, obat luka, dan obat sakit kepala tersedia. Hilmi dan Izul memeriksa tali-tali tenda dan pasak, sementara Akrom dan Fadilah menghitung porsi makanan. Roti cuma bawa 10. Cukup nggak, Bal? Cukup lah, Rom. Kita kan cuma 2 hari. Lagian ada sarden sama mie. Yang penting, air jangan sampai kurang. Jawab Iqbal sambil menutup tasnya. Air aman, aku bawa 2 liter per orang. Sahut Izul. Kali ini membuka suara. Suaranya pelan tapi tegas, seperti biasa. Pukul 5.00, briefing singkat dari Pak Slamet dimulai. Dia menjelaskan rute pendakian dari base camp ke pos 1 Bukit Cinta, pos 2 Watu Gendong, pos 3 Bukit Pandang, pos 4 Watu Payung, hingga puncak. Trek awal lumayan landai, tapi mulai pos 3 agak curam. Hati-hati di bebatuan, licin kalau basah. Pesan Pak Slamet. Dia mengingatkan soal cuaca buruk yang sering datang tiba-tiba di puncak. Kalau hujan deras, cari tempat berteduh, jangan maksa naik. Petir di perahu itu bahaya. Tambahnya dengan nada serius. Oke, Pak. Baik, Pak. Siap. Kami catat semua. Jawab Iqbal, diikuti anggukan dari yang lain. Pukul 5.30 matahari mulai mengintip di ufuk timur, menyapu kabut dengan cahaya lembut. Embun pagi masih menempel di rumput, dan suara ayam berkokok dari kejauhan menambah suasana pedesaan. Rombongan mulai melangkah menuju pos 1 Bukit Cinta. Dengan Iqbal di depan, langkah mereka ringan, penuh harapan. Gunung Prau menanti dengan segala misteri dan tantangannya. Puncak, tunggu kami ya, teriak Akrom. Suaranya menggema di antara pohon-pohon pinus. Yang lain hanya tertawa, tapi di hati masing-masing ada campuran semangat dan degup cemas menyambut petualangan ini. Langkah rombongan dari pos 1 Bukit Cinta menuju pos 2 Watu Gendong terasa ringan, meski tanah di bawah kaki mereka licin akibat embun malam yang belum kering. Deretan pohon pinus menjulang tinggi, menciptakan lorong hijau yang diselimuti kabut tipis, memberikan suasana sejuk namun misterius. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Sesekali diselingi kicauan burung liar dari kejauhan. Iqbal sebagai pemandu berjalan di depan. Matanya waspada menelusuri jalur berbatu yang mulai nanjak perlahan. Di belakangnya, Akrom dan Hilmi asik mengobrol. Sementara Vita, Fadilah, dan Izul mengikuti dengan langkah mantap. Sesekali memeriksa tali tas carrier agar tetap nyaman di punggung. Pukul 7.00 mereka tiba di pos 2 Watu Gendong. Sebuah peta terbuka dengan batu besar yang konon dinamakan demikian karena menyerupai punggung raksasa. Langit yang tadi pagi cerah, semburat jingga, kini berubah kelabu. Awan hitam bergulung-gulung di kejauhan. Tanpa isyarat, tetesan air mulai jatuh. Awalnya pelan, lalu berubah menjadi hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Cepat, pakai jas hujan, seru Iqbal buru-buru, membuka resleting tasnya untuk mengeluarkan mantel plastik. Aduh, sepatuku baru loh. Basah gini, nanti rusak ah. Keluh si Vita, wajahnya cemberut sambil memandang sepatu trekking kesayangannya yang mulai terendam oleh lumpur. Dia berjongkok berusaha menutup carrier dengan cover anti air sambil menghindari genangan. Tenang, Fit. Ini cuma ujian pertama dari Gunung Prau. Canda Akrom, suaranya nyaring meski harus menembus deru hujan. Bayangin, kita lagi dilupain sama gunung, biar lebih tangguh. Lupain apaan, Rom? Ini mah kayak disiram ember. Balas Fadilah, tertawa kecil sambil menarik tudung jas hujannya agar lebih rapat.
Izul yang tetap diam seperti biasa, hanya mengangguk kecil sambil membantu Vita menutup tasnya. Hujan tak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Jalur yang tadinya hanya licin, kini berubah menjadi lumpur coklat yang pekat, yang lengket, membuat setiap langkah terasa berat. Iqbal menghentikan rombongan di bawah pohon pinus besar yang daunnya cukup lebat untuk memberikan sedikit perlindungan. Bro, kita tunggu di sini dulu ya. Jalur ke depan terlalu riskan kalau hujan gini. Jaga jarak, jangan sampai ada yang terpleset. Katanya suaranya tegas tapi penuh perhatian. Duh, Bal, ini hujan apa air terjun sih? Protes si Hilmi menyeka air yang mengalir dari dahi ke matanya. Aku udah kayak ikan nih sekarang. Alah, lo lebay Mi. Dengerin cerita aja biar nggak bosen. Sahut si Akrom, duduk di atas batu sambil memeluk lutut. Ceritain dong Mi. Waktu lo tersesat di Gunung Slamet, katanya epic tuh. Hilmi terkekeh, lalu mulai bercerita. Aduh, jadi malu aku. Aku naik sama teman-teman kuliah malam-malam. Kita nyasar di pos 4. Kabut tebal banget. Gak kelihatan apa-apa. Aku pikir udah tamat, bro. Soalnya senterku itu mati. HP juga lowbat. Untung ketemu sama porter lokal. Kalau enggak, mungkin aku udah jadi penutup berita. Serius Mi? Lo gak takut? Tanya Fadilah, matanya membulat. Lupa sejenak pada hujan yang masih mengguyur. Ya takutlah, tapi kan gak bisa ngapa-ngapain. Cuma nangis doang, harus gerak. Makanya, sekarang aku selalu bawa senter cadangan. Oke, catat. Senter cadangan, wajib. Aku sih gak mau nyasar. Mending capek, tapi selamat. Ujar Vita sambil mengangguk serius. Izul yang selama ini hanya mendengarkan, tiba-tiba membuka suara. Hujan kayak gini biasa di gunung. Kita harus sabar. Nanti juga reda. Yang penting fokus ke trek berikutnya. Pos 3 agak curam. Wah, si pendiam akhirnya ngomong. Tapi bener sih Jul, kita harus hati-hati. Aku gak mau pulang dengan cerita nyasar kayak si Hilmi. Goda si Akrom membuat Izul tersenyum tipis. Hujan terus mengguyur, membuat udara semakin dingin. Mereka duduk berdekatan, berbagi coklat batangan untuk mengisi tenaga. Iqbal memeriksa jam, sudah hampir 1 jam mereka berteduh. Kalau hujan gak reda dalam 10 menit, kita cari opsi lain. Mungkin pasang tenda darurat. Pasang tenda di tengah hujan? Kamu gila, Bal. Nanti kita malah berenang. Protes si Vita, tapi nada suaranya lebih bercanda daripada serius. Tenanglah, Fit. Tenda kita anti air. Lagian, kita nggak bisa stuck di sini terus. Ke pos 3 cuma 2 jam kalau lancar. Tapi treknya bakal licin banget. Balas Iqbal sambil memeriksa peta di ponselnya yang dibungkus plastik. Setelah menunggu sekitar 1 jam, hujan akhirnya mereda, meninggalkan tetesan air yang jatuh pelan dari daun-daun pinus. Langit masih kelabu, tapi kilatan petir belum terlihat, memberi mereka sedikit harapan. Ayolah, gerak sekarang. Pelan-pelan saja, sebelum hujan datang lagi. Perintah si Iqbal, berdiri sambil membersihkan lumpur dari celananya. Jalannya pelan-pelan aja, perhatikan langkah, terutama di bebatuan. Rombongan kembali melangkah, kali ini lebih hati-hati. Jalur menuju pos 3 Bukit Pandang mulai menanjak, dengan tanah yang masih basah dan berlumpur. Akrom berjalan di belakang, sesekali bersiul untuk menjaga semangat. Kalian bayangin gak? Kalau sampai puncak, kita bakal lihat dia yang dari atas. Keren kan? Keren sih. Tapi aku cuma pengen sampai pos 3 tanpa jatuh. Balas Fadilah, terkekeh sambil memegang tali carrier untuk keseimbangan. Kalian sih, ntar kalau udah di puncak, lupa sama capeknya. Yang penting sekarang fokus. Jangan sampai ada yang cedera. Tambah Hilmi melangkah ke samping Iqbal.
Dengan langkah penuh kewaspadaan, rombongan melanjutkan perjalanan, meninggalkan pos 2 yang basah kuyup di belakang. Hujan mungkin telah mereda, tapi tantangan gunung perahu baru saja dimulai. Dan mereka tahu, setiap langkah ke depan akan menguji nyali dan kekompakan mereka. Pukul 10.00, rombongan tiba di pos 3, Bukit Pandang. Dengan nafas tersengal dan keringat membasahi dahi, jalur dari Watu Gendong menuju titik ini terasa lebih menantang, dengan tanjakan yang mulai menguras tenaga. Bukit Pandang yang terkenal dengan panorama luas ke dataran tinggi Dieng seharusnya memanjakan mata. Namun pagi itu, kabut tebal menyelimuti lembah, menyisakan hanya siluet samar, perbukitan, dan ladang koplai di kejauhan. Angin sejuk bercampur aroma tanah basah menyelimuti udara, membuat mereka mengencangkan jaket sembari mencari tempat untuk beristirahat. Katanya dia yang lagi malu-malu buat ketemu kita. Kabut gini, apa yang mau lihat? Canda Akrom menurunkan tas carrier-nya ke tanah berlumpur. Paling nanti cerah, pas kita udah capek. Ayo makan dulu, aku udah lapar nih. Sahut Vita membuka resleting tas untuk mengeluarkan perbekalan. Iqbal mengangguk, menunjuk area datar di dekat semak belukar. Istirahat sini aja, kita makan siang ringan, jangan lama-lama. Soalnya, trek ke pos 4 bakal lebih curam. Dia mulai membagi tugas dengan cepat. Hilmi, siapin kompor. Fadilah, Vita, ambil roti sama sarden ya. Zul, cek air, cukup nggak? Aman, Bal. Masih ada 2 liter per orang. Jawab Izul, suaranya pelan tapi jelas, sambil memeriksa botol-botol di tasnya. Kompor siap, tapi gasnya agak susah nyala tadi. Mungkin kena basah pas hujan. Lapor Hilmi, berjongkok sembari memutar knop kompor portable. Api akhirnya menyala kecil, cukup untuk memanaskan air dalam panci aluminium. Mereka duduk melingkar, membuka bungkus roti tawar dan kaleng sarden yang dituang ke piring plastik. Vita menuang air panas ke cangkir-cangkir untuk membuat teh hangat. Aroma manisnya langsung menyebar. Teh gini enak banget di udara dingin. Tapi serius, kabut ini bikin creepy, kayak di film horor. Katanya meniup uap dari cangkirnya. Jangan ngomong gitu, Fit. Aku udah deg-degan dari tadi. Apalagi pas hujan di pos 2. Protes Fadilah, menggigit roti yang sudah diolesi sarden. Tenang, Dil. Kita udah lewati hujan kan? Sekarang santai dulu. Hibur si Hilmi tersenyum lebar. Lagian, kabut gini malah bikin petualangan kita lebih seru. Hah, seru apaan, Mi? Aku cuma pengen sampai puncak tanpa drama. Balas Fadilah, tapi sudut bibirnya naik, menunjukkan dia mulai rileks. Akrom yang sedang mengunyah tiba-tiba menunjuk arah kabut. Bayangin, kalau tiba-tiba ada kambing gunung muncul dari kabut, lu pada lari nggak? Lari dong, tapi bawa rotinya. Sayang kalau ditinggal. Canda Vita membuat yang lain tergegah. Setelah makan selesai, mereka membereskan peralatan dengan cepat. Iqbal memeriksa peta di ponselnya, memastikan jalur pos 4 Watu Payung. Trek ke depan banyak bebatuan, hati-hati. Apalagi masih basah dari hujan tadi. Fadilah, Izul, kalian jalan di depan ya. Aku sama Hilmi di belakang, Vita Akrom di tengah. Kenapa aku di depan sih? Tanya Fadilah, alisnya terangkat. Aku kan paling takut kepleset. Karena lu cepet jalannya, Dil. Lagian, Izul kan di sampingmu. Dia paling sigap. Jawab Iqbal menepuk bahu Fadilah untuk menyemangati. Rombongan mulai bergerak, meninggalkan Bukit Pandang dengan langkah hati-hati. Jalur menuju pos 4 dipenuhi bebatuan besar yang licin akibat lumut dan sisa air hujan. Fadilah berjalan di depan bersama si Izul. Matanya fokus ke tanah untuk menghindari genangan. Tiba-tiba di sebuah tikungan dengan kemiringan tajam,
Kakinya menginjak batu besar yang tertutup lumut hijau. Seketika tubuhnya terpleset. Kaki kanannya meluncur ke arah jurang kecil di sisi kiri jalur. Jantungnya seperti berhenti, nafasnya tersendat. Fadilah! Izul berteriak, tangannya dengan cepat meraih lengan Fadilah, menariknya kembali ke jalur. Tubuh Fadilah gemetar, wajahnya memucat, tapi dia berhasil berdiri tegak berkat cengkraman kuat dari Izul. Ya Tuhan, hampir aja aku jadi headline berita. Zul, makasih banget ya. Seru Fadilah, suaranya gemetar. Dia memegang dada, mencoba menenangkan nafas. Tenang, Dil. Aku gak bakal biarin lu jatuh. Jawab Izul, senyum kecil muncul di wajahnya yang biasanya serius. Vita yang mendengar teriakan berlari mendekat dan langsung memeluk Fadilah. Dil, kamu gak apa-apa kan? Aku kira tadi udah jatuh beneran. Gak apa-apa, Fit. Aku baik-baik saja kok. Cuman kaget. Kaki sedikit memar sih ini. Tapi serius, ini jalur bahaya banget. Jawab Fadilah menuju betisnya yang sedikit merah. Iqbal dan Hilmi segera mendekat, memeriksa kondisi Fadilah. Alhamdulillah, lukanya gak parah. Tapi kita obati dulu ya. Kata Iqbal mengeluarkan kotak P3K dari tasnya. Dia mengoleskan salep pada memar di kaki Fadilah, lalu membalutnya dengan perban. Dil, mulai sekarang jalannya pelan ya. Kita gak buru-buru kok. Iya, Dil. Ini bukan lomba lari loh. Kalau lu jatuh beneran, kita yang repot bawa pulangnya. Udahlah, Rom. Jangan nambah-nambahin panik. Aku janji lebih hati-hati. Balas Fadilah tersenyum tipis meski wajahnya masih pucat. Hilmi memeriksa jalur di depan, memastikan tidak ada batu licin lain yang mengancam. Ke jalur Watu Payung masih panjang, guys. Kita harus fokus. Apalagi kalau kabut tambah tebal. Katanya, menyalakan senter kepala meski hari masih terang. Setelah memastikan Fadilah bisa melanjutkan, rombongan kembali berjalan. Kali ini dengan langkah lebih perlahan. Izul tetap di samping Fadilah, sesekali mengingatkan untuk menginjak tanah yang lebih stabil. Akrom dan Vita berjalan di tengah, saling melempar candaan untuk menjaga suasana tetap ringan. Iqbal dan Hilmi di belakang, memastikan tak ada yang tertinggal. Insiden Fadilah menjadi pengingat bahwa Gunung Prau, meski tak setinggi gunung lain, menyimpan tantangan yang tak bisa dianggap remeh. Dengan hati lebih waspada, mereka melangkah menuju pos 4 Watu Payung, menuju puncak yang semakin dekat. Setelah perjuangan melewati tanjakan curam di pos 4 Watu Payung, rombongan akhirnya menginjak puncak Gunung Prau pada pukul 14.00. 1 Januari 2019. Area puncak yang luas terhampar di depan mereka, dipenuhi padang rumput hijau yang bergoyang lembut dan pepohonan ringan yang berdiri kokoh seperti penjaga alam. Langit awalnya menjanjikan panorama menakjubkan, pemandangan 360 derajat ke arah dataran tinggi Dieng, dengan ladang Kolplai dan kentang yang membentang, serta siluet megah Gunung Sindoro dan Sumbing di kejauhan. Iqbal, Akrom, Hilmi, Izul, Fadilah, dan Vita berdiri sejenak, menikmati angin sejuk yang membelah wajah mereka, meski nafas masih tersengal akibat perjalanan panjang. Kita sampai puncak Prau, bro. Ini worth it banget kan? Seru Akrom, tangannya terangkat tinggi, memecah keheningan, wajahnya berseri, jaket merahnya berkibar di tiup angin. Worth it sih, Rom. Tapi aku capek banget. Pemandangannya sih keren, kalau kabut gak balik lagi. Balas Fadilah, menjatuhkan diri ke rumput sambil menurunkan tas carrier. Jangan jinx, Dil. Kabut tadi di pos 3 udah cukup bikin deg-degan. Aku pengen foto puncak. Tapi tunggu langit cerah dulu deh. Kata Vita, matanya menyapu cakrawala. Izul yang selalu hemat bicara menunjuk ke arah barat. Langit mulai gelap, guys. Awan hitam tuh. Kayaknya bakal hujan lagi.
Serunya pelan, tapi cukup membuat semua menoleh. Iqbal mengerutkan kening memeriksa langit yang tadinya mendung kini berubah kelabu pekat. Awan bergulung-gulung diiringi gemuruh rendah yang bergema di kejauhan. Zul, benar. Ini gak main-main. Kita pasang tenda sekarang. Cari tempat yang agak terlindung. Cepat, sebelum angin bertambah kencang. Perintahnya nadanya tegas. Rombongan bergegas menuju sisi puncak yang sedikit lebih rendah, diapit oleh pepohonan yang agak besar yang bisa meminimalkan terpaan angin. Mereka berbagi tugas. Iqbal dan Hilmi memasang satu tenda dom, sementara Akrom dan Izul menangani tenda kedua. Fadilah dan Vita membongkar pasak dan tali, berusaha menancapkan ke tanah yang keras. Angin mulai bertiup lebih kencang, membawa aroma hujan yang khas. Ini angin apa badai sih, Bal? Tenda nggak bakal roboh kan? Tanya Vita, rambutnya berantakan meski sudah diikat. Tenang aja, Fit. Tenda kita kuat kok. Yang penting, pasak ditancap dengan dalam. Dil, bantu si Vita, tarik tali biar kenceng. Fadilah mengangguk, tangannya sibuk menarik tali tenda. Aku nggak nyangka puncak bakal se-ekstrim ini. Katanya perahu ramah buat pemula. Keluhnya suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Ramah kalau cuaca baik, Dil. Alam kan nggak bisa diprediksi. Sahut Hilmi memeriksa sambungan tiang tenda. Dengar cerita teman, pernah ada pendaki yang stroke di sini gara-gara badai. Jangan ceritain yang serem-serem dong, Mi. Enggak, cuma bercanda kok. Tiba-tiba kilatan petir menyambar di kejauhan. Trap, duar, diikuti gemuruh keras yang menggertakkan tanah. Hujan deras turun tanpa ampun. Air membasahi rumput dan tenda di sekitar mereka dengan hitungan detik. Woi, masuk tenda sekarang. Masuk, masuk. Teriak Iqbal, mendorong semua ke dalam dua tenda yang baru selesai dipasang. Mereka berdesakan di dalam, tas-tas karir ditumpuk di sudut, sementara air hujan mulai merembes ke lantai tenda. Di dalam tenda pertama, Iqbal, Fadilah, dan Vita duduk berdekatan, mendengarkan suara angin yang menghantam atap. Suasana tegang menyelimuti. Setiap kilatan petir membuat mereka tersentak. Ini sih gila, Bal. Apa kita harus turun sekarang? Tanya Vita, suaranya bergetar. Matanya terus melirik keluar, meski hanya kanvas tenda yang terlihat. Turun sekarang malah bahaya, Fit. Jalur licin, apalagi dengan petir gini. Wah, bahaya tau. Kita tunggu badai reda. Paling gak sampai hujan pelan lah. Jawab Iqbal berusaha tenang meski jantungnya berdetak kencang. Di tenda sebelah, Akrom, Hilmi, dan Izul juga berdesakan. Akrom mencoba mencairkan suasana. Zul, kalau petir nyambar tenda, apa kita bakal jadi superhero? Kan katanya petir bikin orang punya kekuatan. Candanya, tapi suaranya sedikit gugup. Superhero apaan, Rom? Yang ada kita hangus. Lebih baik diam di sini. Petir gak suka orang yang banyak omong. Balas Izul sambil tersenyum kecil. Kamu bisa aja, Zul. Tawa Hilmi, tapi tawanya cepat memudar saat petir menyambar lagi. Duar. Kali ini lebih dekat. Astagfirullahaladzim. Serius, ini harus waspada. Aku pernah baca petir di puncak Gunung Prau itu mematikan. Kamu jangan bikin panik, Mi. Kita aman di tenda. Balas Akrom, meski nadanya tak sepenuhnya yakin. Tenda bukan pelindung petir, Rom. Makanya kita pasang di tempat yang rendah. Yang penting jangan keluar dulu. Jelas Izul matanya memeriksa celah-celah tenda untuk memastikan tidak ada air yang masuk. Hujan deras mengguyur, petir menyambar semakin sering, dan angin mengguncang tenda hingga tiangnya berderit. Di tenda pertama, Fadilah memeluk lutut mencoba menenangkan diri. Bal, ini badai bakal lama nggak? Aku nggak betah kalau begini. Ya susah lah diprediksi, Dil. Tapi kita udah di puncak, nggak ada pilihan lain untuk bertahan. Coba tidur sebentar, mungkin nanti badainya reda. Tidur?
dengan suara petir gini. Mustahil. Protes Vita, tapi dia akhirnya merebahkan diri di atas matras, berusaha menutup telinga. Badai tak menunjukkan tanda-tanda mereda, malah semakin ganas. Kilatan petir menerangi tenda, memperlihatkan wajah-wajah cemas di dalamnya. Rombongan yang tadinya penuh semangat, kini hanya bisa berdoa, berharap alam segera meredakan amarahnya. Puncak Gunung Prau yang mereka impikan sebagai tempat kemenangan, kini menjadi arena ujian yang menegangkan, menguji nyali dan kesabaran mereka di tengah amukan petir dan hujan. Sore itu di puncak Gunung Prau, 1 Januari 2019, terasa seperti malam yang kelam. Badai yang mengamuk sejak siang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Hujan deras terus mengguyur, menciptakan genangan di sekitar tenda. Sementara kilatan petir menerangi langit yang bercahaya putih menyilaukan. Angin kencang mengguncang kanvas tenda, membuat tiang-tiang berderit seolah bisa patah kapan saja. Di dalam tenda pertama, Iqbal, Fadilah, dan Vita berdesakan. Wajah mereka penuh kecemasan setiap kali gemuruh menggema. Tenda kedua, tempat Akrom, Hilmi, dan Izul berada, tak kalah tegang. Meski candaan Akrom sesekali mencoba mencairkan suasana. Sekitar pukul 16.30, Akrom menepuk bahu Izul. Suaranya setengah berbisik. Zul, aku kebelet banget. Kamu juga kan? Ayo, kita cari tempat sebentar. Udah gak tahan ini. Izul mengangguk, meski wajahnya menunjukkan keraguan. Krom, hujan gini bahaya loh. Petir juga deket banget. Tenang, kita cuma sebentar. Cari tempat di bawah pohon itu. Kayaknya agak aman. Balas Akrom menunjuk ke arah sisi puncak yang dipenuhi pepohonan. Dia menoleh ke Hilmi. Mi, aku keluar bentar ya. Bilang ke Iqbal ya. Iya Krom, jangan lama-lama ya. Petir gak main-main di sini. Pesan Hilmi, matanya tak lepas dari celah tenda yang memperlihatkan hujan deras di luar. Akrom dan Izul mendekati tenda Iqbal, berteriak agar suara mereka menembus deru badai. Bal, aku dan Izul mau ke belakang sebentar ya. Gak jauh kok. Seru Akrom, tangannya memegang mantel plastik yang sudah basah kuyup. Iqbal mengintip dari dalam tenda, wajahnya penuh kekhawatiran. Cepat balik ya Zul, Rom. Jangan jauh-jauh. Petir dekat banget soalnya. Perintahnya, suaranya keras untuk mengalahkan suara hujan. Relaks Bal, cuma sebentar. Semenit. Jawab Akrom tersenyum lebar, meski matanya menunjukkan sedikit ketegangan. Izul hanya mengangguk, menarik tudung jas hujannya lebih rapat. Keduanya berjalan cepat menuju sisi puncak yang agak tersembunyi di balik pepohonan, yang mereka harap bisa memberikan perlindungan dari guyuran air. Rumput basah licin di bawah sepatu mereka, dan angin membuat langkah mereka goyah. Namun, belum sampai 5 menit, kilatan petir menyambar dengan cahaya yang begitu terang hingga menyakitkan mata, diikuti dentuman keras yang menggetarkan tanah. Duar! Di dalam tenda, Iqbal, Fadilah, Vita, dan Hilmi terlonjak. Jantung mereka berdegup kencang. Buset, itu deket banget. Bal, mereka nggak apa-apa kan? Harusnya sih aman, Fit. Mereka cuma di bawah pohon kok. Jawab Iqbal, tapi nadanya tak yakin. Dia membuka sedikit pintu tenda, berusaha melihat ke arah Akrom dan Izul pergi. Tapi hujan dan kabut membuat pandangan mereka kabur. Tiba-tiba, petir menyambar lagi. Duar! Kali ini lebih dekat, diiringi jeritan samar yang nyaris tenggelam oleh gemuruh. Fadilah menutup mulut, matanya membulat. Itu suara siapa, Bal? Tanyanya, suaranya bergetar. Iqbal merasakan perasaan tak enak menjalar di dadanya. Akrom, Izul, bisiknya. Suaranya keras, tapi tak ada jawaban.
Hanya suara hujan dan angin yang menjawab, bercampur dentuman petir yang semakin sering. Dia menoleh ke arah Fadilah dan Vita. Aku cek ke sana ya. Kalian stay di sini. Bahaya, Bal. Tunggu hujan reda dulu. Protes Fadilah. Tangannya mencengkram lengan Iqbal. Petir tadi dekat banget. Kamu bisa kena. Aku nggak bisa diam, Dil. Mereka nggak balik-balik. Pasti ada apa-apa. Fit, lu jaga Fadilah ya. Aku mau manggil Hilmi. Di tenda sebelah, Hilmi sudah berdiri. Wajahnya tegang setelah mendengar jeritan samar. Bal, itu suara mereka kan? Apa kita harus ke sana sekarang? Tanyanya saat Iqbal mendekat. Iya, Mi. Kamu harus ikut aku. Kita cek bawah senter. Hati-hati jalannya. Dila, Fit, kalian jangan keluar ya. Apapun yang terjadi. Iya, Bal. Kalian hati-hati ya. Bawa mereka balik. Iqbal dan Hilmi melangkah keluar. Tubuh mereka langsung basah kuyup oleh hujan. Petir masih menyambar-nyambar, tapi mereka tidak punya pilihan. Dengan langkah hati-hati, mereka menuju pepohonan di sisi puncak. Tempat Akrom dan Izul terakhir terlihat. Senter mereka menyapu area, memperlihatkan rumput basah dan genangan air yang berkilau setiap kali petir menyambar. Akrom, Izul, kalian di mana? Teriak Iqbal, suaranya serak melawan deru badai. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan hujan yang menjawab, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Hilmi menunjuk ke arah celah di antara batu kecil. Bal, ke sana. Mereka bilang mau ke belakang batu itu. Kata si Hilmi, langkahnya mempercepat meski tanah licin mengancam. Iqbal mengangguk, jantungnya berdetak kencang. Mereka mendekati celah. Senter menyapu area gelap. Tiba-tiba, cahaya senter menangkap sesuatu yang membuat mereka membeku. Di tanah di antara bebatuan, Akrom dan Izul tergeletak tak bergerak. Tubuh mereka hangus, pakaiannya robek. Wajah mereka kaku dalam ekspresi yang tak bisa dibaca. Iqbal berlutut, tangannya gemetar mencoba memeriksa nadi Akrom. Tapi tak ada tanda kehidupan. Ya Tuhan, tidak, tidak. Gumamnya, suaranya tenggelam oleh hujan. Hilmi berdiri mematung, matanya tak bisa lepas dari pemandangan mengerikan itu. Bal, mereka gak mungkin. Katanya, suaranya pecah. Dia menutup mulut, mencoba menahan isak. Iqbal mengepalkan tangan. Air hujan bercampur air mata di wajahnya. Kita harus bawa mereka ke tenda, Mi. Kita gak bisa biarin mereka di sini. Katanya suaranya penuh tekad, meski patah-patah. Dengan hati-hati mereka berusaha mengangkat tubuh Akrom dan Izul. Tapi hujan dan tanah licin membuatnya sulit. Petir masih mengancam, membuat setiap detik terasa seperti taruhan nyawa. Iqbal dan Hilmi akhirnya memutuskan untuk kembali ke tenda, mencari bantuan dari pendaki lain di puncak. Tragedi ini yang datang begitu cepat, mengubah puncak Gunung Perahu menjadi saksi bisu kepedihan yang tak terbayangkan. Hilmi mematung, matanya tak bisa lepas dari tubuh kedua sahabatnya itu. Bal, mereka kenapa gini? Katanya suaranya serak, tangannya mengepal erat. Vita yang akhirnya menyusul karena tak tahan menunggu, tiba di lokasi dan langsung membeku melihat pemandangan itu. Akrom, Izul. Jeritnya suaranya histeris. Dia berlari mendekat, tapi Iqbal buru-buru memeluknya, mencegahnya mendekati jenazah itu. Fit, jangan lihat. Katanya suaranya penuh kepedihan. Biarkan aku lihat, Bal. Mereka gak mungkin mati. Vita menangis, berusaha melepaskan diri dari pelukan Iqbal. Tubuhnya lemas, akhirnya ambruk di pelukan Iqbal. Vita menangis tak terkendali. Iqbal menarik nafas dalam-dalam, berusaha tetap tenang,
meski dadanya sesak oleh duka. Kita harus minta bantuan. Kita nggak bisa biarin mereka di sini. Mi, kamu lari ke tenda-tenda lain di puncak. Cari pendaki yang bisa bantu. Aku sama Fadilah sama si Vita jaga mereka di sini. Bal, petir masih bahaya. Kalau kita semua di sini bisa kena. Protes Hilmi, tapi matanya menunjukkan dia tahu tidak ada pilihan lain. Mi, cepat. Tiap detik berharga. Cari siapa saja yang bisa bantu. Bilang, kita butuh bantuan darurat. Tegas Iqbal menunjuk ke arah tenda-tenda lain yang samar terlihat di kejauhan. Hilmi mengangguk, lalu berlari dengan hati-hati melintasi tanah licin. Senternya menyapu area puncak. Dia mendekati tenda lain, berteriak memanggil pendaki yang mungkin masih bertahan di tengah badai. Tolong, ada yang kecelakaan. Kami butuh bantuan. Teriaknya, suaranya nyaris hilang ditelan angin. Sementara itu, Iqbal, Fadilah, dan Vita berusaha melindungi jenazah Akrom dan Izul dari hujan. Fadilah mengeluarkan plastik dari tasnya, berusaha menutupi tubuh kedua sahabatnya itu, meski tangannya gemetar. Akrom, Izul, kenapa kalian ninggalin kita? Tadi kita masih tertawa bareng. Isaknya suaranya penuh kepedihan. Iqbal memeluk Fadilah, matanya basah tapi berusaha kuat. Dil, kita harus kuat buat mereka. Kita bawa mereka pulang. Janji. Fit, bantu aku jaga mereka ya. Vita mengangguk, air matanya tak berhenti mengalir. Dia membantu Fadilah menutup jenazah dengan plastik, berusaha melindungi mereka dari guyuran air. Petir masih menyambar di kejauhan, membuat setiap detik terasa mencekam. Puncak Gunung Perahu yang tadinya menjadi impian kemenangan, kini berubah menjadi saksi bisu tragedi yang menghancurkan hati mereka. Mereka hanya bisa menunggu, berdoa agar bantuan segera tiba, sambil menahan duka yang tak terucapkan. Puncak Gunung Perahu malam itu berubah menjadi arena duka yang mencekam. Kabar kematian Akrom dan Izul menyebar bagai angin di antara tenda-tenda pendaki yang bertahan di tengah badai. Hujan masih mengguyur, meski tak lagi deras. Dan kilatan petir sesekali menerangi langit kelabu, memperlihatkan wajah-wajah penuh syok. Beberapa pendaki dari kelompok lain yang mendengar teriakan Hilmi keluar dari tenda mereka. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Sebagian panik, berteriak mencari kejelasan. Sementara yang lain, dengan langkah tergesa, memutuskan turun ke base camp Patak Benteng untuk melapor. Suasana puncak yang tadinya penuh semangat petualangan, kini kacau, dipenuhi bisikan cemas dan langkah-langkah tergopoh. Iqbal, Fadilah, Vita, dan Hilmi berlutut di sisi jenazah Akrom dan Izul, berusaha melindungi tubuh kedua sahabatnya itu dari guyuran air. Mereka menutupi jenazah dengan jas hujan dan plastik yang diambil dari tas. Tangan mereka gemetar di udara dingin. Fadilah menangis terseduh, wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Izul, Akrom, kenapa kalian begini? Isaknya suaranya pecah, nyaris tak terdengar di tengah deru angin. Vita memeluknya erat, tubuhnya sendiri bergetar, tidak mampu berkata apa-apa. Iqbal dengan mata berkaca-kaca berusaha menahan emosi. Kita harus kuat, Dil. Fit. Kita harus bawa mereka pulang. Katanya suaranya serak, tapi penuh tekad. Dia memeriksa plastik yang menutupi jenazah, memastikan tak ada air yang merembes. Hilmi yang baru kembali setelah meminta bantuan dari pendaki lain, terengah-engah. Bal, ada 2 kelompok di ujung puncak. Mereka udah hubungi base camp pakai HT. Tim penyelamat katanya segera naik, tapi jalurnya licin, mungkin butuh waktu. Berapa lama, Mi? Tanya Iqbal, matanya tak lepas dari jenazah Akrom dan Izul. Mereka nggak bisa lama-lama di sini. Hujan masih turun. Katanya 2-3 jam, Bal. Mereka bilang
susah naik karena tanah becek. Aku coba cari pendaki lain lagi. Siapa tahu ada yang bawa alat lebih. Hati-hati, Mi. Jangan sampai lu juga kenapa-napa. Pesan Fadilah. Suaranya lemah. Dia memegang lengan Hilmi sejenak. Matanya memohon. Hilmi mengangguk, lalu berlari ke arah tenda-tenda lain. Senternya menyapu area gelap. Tolong, ada yang bisa bantu? Kami butuh bantuan. Kami butuh tenaga. Teriaknya, suaranya nyaris hilang ditelan angin. Seorang pendaki dari kelompok lain, pria bertubuh tegap dengan jaket hijau, mendekat. Kami dengar ada kecelakaan. Apa yang terjadi? Kami punya tali sama kain cadangan. Apakah perlu? Tanyanya, suaranya penuh perhatian. Iya, 2 teman kami kena petir. Kami butuh bantuan buat jaga mereka sampai tim penyelamat datang. Kalau punya kain, tolong bantu tutupin, biar nggak kebasahan. Pria itu mengangguk, bergegas kembali ke tendanya dan membawa selembar terpal. Ini pakai dulu. Kami juga udah menghubungi base camp. Mereka bilang tim udah gerak. Kalian kuat ya. Ini berat banget soalnya. Terima kasih, Mas. Waktu terasa merangkak lambat. Setiap dentuman petir membuat mereka tersentak. Takut kilatan berikutnya akan membawa bencana lagi. Iqbal duduk di sisi jenazah. Tangannya memegang plastik yang menutupi Akrom, seolah ingin memastikan sahabatnya masih ada di sana. Rom, Zul, maaf. Aku gak bisa jaga kalian. Gumamnya lirih. Air matanya jatuh tanpa suara. Bal, ini bukan salahmu. Kalian berdua udah mencoba yang terbaik. Ini cuma takdir. Kata Fadilah, mencoba menghibur meski suaranya sendiri penuh isak. Takdir apa, Dil? Mereka tadi masih tertawa sama kita. Kenapa harus mereka? Kenapa nggak kita aja? Sergah Vita, suaranya penuh amarah dan kepedihan. Fit, jangan gitu. Kita semua sedih. Sekarang kita fokus bawa mereka pulang. Itu yang mereka mau. Setelah hampir 3 jam menunggu di dalam ketegangan, cahaya senter dan suara langkah berat terdengar dari jauh menuju puncak. Tim penyelamat dari base camp Patak Benteng akhirnya tiba sekitar 20.00, membawa 2 tandu dan peralatan darurat. Dipimpin tim seorang pria paruhbaya bernama Pak Budi, mendekati Iqbal. Kami dari base camp. Kami dengar ada kecelakaan. Di mana mereka? Tanyanya, suaranya tenang tapi penuh otoritas. Iqbal menunjuk ke jenazah, suaranya serak. Di sini, Pak. 2 teman kami kena petir. Kami udah coba melindungi dari hujan. Pak Budi mengangguk, matanya penuh simpati. Kalian sudah berusaha. Sekarang biar kami yang urus. Kalian ikut turunnya, tapi hati-hati. Jalur masih licin. Tim penyelamat dengan hati-hati mengangkat jenazah Akrom dan Izul ke tandu, menutupnya dengan kain anti air. Hujan mulai mereda, menyisakan tetesan kecil yang jatuh pelan. Iqbal, Fadilah, Vita, dan Hilmi mengikuti di belakang. Langkah mereka lemas, pikirannya kosong. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah puncak menahan mereka. Di base camp, kabar sudah sampai ke keluarga Akrom dan Izul yang menunggu dengan wajah penuh duka. Suasana di Patak Benteng berubah menjadi lautan air mata, menyelimuti semua orang dalam kesedihan yang mendalam. Perjalanan yang dimulai dengan tawa riang dan semangat membara di Banjarnegara pada 1 Januari 2019 berakhir dalam duka yang tak pernah terbayangkan. Iqbal, Fadilah, Hilmi, dan Vita kembali ke kota mereka dengan hati penuh luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Gunung Prau dengan pesona puncaknya yang begitu hijau dan panorama dataran tinggi Dieng menyisakan kenangan pahit tentang keganasan alam.
Setiap langkah di jalur pendakian yang awalnya penuh harapan, kini menjadi pengingat bahwa gunung adalah tempat di mana keindahan dan bahaya berdampingan, menuntut hormat dan kewaspadaan. Kehilangan Akrom dan Izul, dua sahabat yang penuh canda dan keberanian, meninggalkan Void yang tak tergantikan. Di tengah deru badai dan kilatan petir, mereka pergi, tapi kenangan tentang tawa Akrom yang menggema di pos 2 dan ketenangan Izul yang menenteramkan di saat-saat sulit akan selalu hidup dalam hati Iqbal, Fadilah, Vita, dan Hilmi. Setiap kali mereka melihat ke arah Gunung Prau dari kejauhan, bayangan kedua sahabat itu akan muncul, mengingatkan mereka untuk menghargai setiap momen bersama orang-orang terkasih. Bal, kau pikir Akrom sama Izul bakal marah kalau kita naik gunung lagi? Tanya Fadilah suatu malam, beberapa minggu setelah tragedi. Saat mereka berkumpul di teras rumah Iqbal, menatap langit yang berbintang. Iqbal menarik nafas panjang, matanya menerawang. Enggak, Dil. Mereka pasti pingin kita tetap hidup, tetap berpetualangan. Tapi lebih hati-hati. Mereka kan paling benci kita cuma meratap. Betul, Bal. Akrom pasti bilang, jangan cengeng, Fit. Gunung lain masih menunggu. Kata Vita tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. Hilmi mengangguk menambahkan. Izul pasti bakal ngomong. Fokus ke jalur, jangan buru-buru. Kita harus belajar dari mereka. Gunung Prau telah mengajarkan mereka pelajaran berharga dengan cara yang paling kejam. Alam tak selalu ramah, dan setiap pendakian adalah taruhan nyawa. Tapi kekuatan persahabatan dan kenangan akan terus mendorong mereka maju. Fadilah, Iqbal, Vita, dan Hilmi berjanji untuk menjaga semangat Akrom dan Izul, membawa cerita mereka dalam setiap langkah di petualangan berikutnya, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih waspada. Cerita ini tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.